ถ้าจะให้กลับ My True Friend tahun 2012. Film ini menceritakan tentang bocah polos yang berubah menjadi seorang petarung jalanan ketika dia diajak masuk geng. Film ini juga menceritakan bahwa persahabatan itu memang ada. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film, terlihat ada remaja polos yang sedang menuju kampus barunya. Remaja itu bernama Song. Saat di perjalanan, Song melihat dua geng yang sedang berkelahi. Salah satu dari geng itu bernama Spam. Dan ini adalah Gun, ketua dari geng Spam tersebut. Saat sedang melihat perkelahian itu, Song didatangi oleh seorang wanita dan dia mengajaknya untuk pergi dari sana. Sesampainya di kampus, Song berkenalan dengan wanita itu. Wanita itu bernama Nem. Kebetulan, Nem ternyata satu jurusan dengan Song. Di sela obrolan mereka, datang wanita cantik yang bernama Deo. Di sini, terlihat Song menyukai Deo saat pandangan pertama. Nem memperkenalkan Deo kepada Song. นี่สองห้องเดียวกับเนมสวัสดีนี่พี่ดิวเรียนอยู่บัญชีปี 3 Mereka didatangi pria yang berkelahi tadi, yaitu Gun. Ternyata si Gun ini satu kampus dengan mereka. Saat Gun datang, mereka merasa tidak nyaman, dan mereka pun pergi. ไปเถอะพี่ดิว 2 tahun sebelumnya, terlihat Gun sedang mengikuti ujian di kelasnya. Gun dijemput oleh satu temannya, dikarenakan teman-temannya sedang diserang oleh geng lain. Gun datang dan langsung menghabisi mereka semua. Dari sini kita tahu bahwa Gun ini adalah orang yang paling pantang untuk meninggalkan teman-temannya. Dia rela tidak mengikuti ujian hanya untuk menolong teman-temannya. Karena hal tadi, rektor memanggil kedua orang tua Gun. Tapi orang tua Gun tidak bisa hadir dan diwakili oleh anak buah orang tuanya. Anak buah itu bilang bahwa orang tua Gun tidak bisa hadir karena ada rapat mendadak. Rektor memberitahu akan mengeluarkan Gun dari sekolahnya, tapi ditahan oleh si anak buah sambil mengeluarkan cek senilai 200.000 baht. นี่ครับเช็ค2ถือซะว่าเป็น Melihat hal itu, Gun mengambil cek tersebut dan merobeknya. Gun lebih memilih untuk dikeluarkan dari sekolah. Di sini kita tahu bahwa Gun ini memiliki orang tua yang cukup kaya raya. Tapi, Gun jarang sekali bertemu dengan orang tuanya, karena selalu sibuk dengan pekerjaannya. Kembali ke masa sekarang, Nem dan Deo sedang berada di kantin. Mereka dihampiri dua bocah rese yang mengajaknya makan bersama. Nem dan Deo melihat Song di sana dan memilih makan bersama Song. กูบอกให้มึงลุกไง ตรงนี้กูจอง ลุก ไม่ต้องลุกไปไหนหรอกสอง Melihat Gun ada di sana, dua bocah rese itu pun pergi. Saat mengantri makanan, ada satu remaja yang menerobos antrian. Gun menegurnya. Tak lama, datang geng remaja tersebut, yang diketuai oleh orang yang bernama Bir. Saat Gun mulai terpancing, datang satu orang yang langsung memisahkan mereka. หยุดทำอะไรกัน มายืนวัดสุดน้อยเองสองคนนี่ไม่น่าเกิดเป็นคนน่าเกิดเป็นไก่ ไปเลยไปเลยเอา Saat pulang, Song mendapati kakaknya sedang bersama pria asing. Song marah dan langsung pergi dari sana. สองสองจะไปไหน Di jalan, Song bertemu dengan Deo. Deo mengajaknya jalan-jalan dan Song pun setuju. Malamnya, Gun beserta dua anggota Spam lainnya sedang berada di bar. Gun dihampiri sekelompok gadis yang ingin berkenalan dengannya. Satu temannya menyuruh wanita itu minum jika ingin berkenalan dengan Gun. Wanita itu pun setuju. Melihat wanita itu sudah mabuk, Gun mengajaknya keluar dan mengantarkannya pulang. Di toilet,
Song dihampiri dua bocah rese yang dijumpainya di kantin. Dua bocah itu memberitahu Song agar tidak mendekati Deo lagi. Saat hendak menghajar Song, Gan datang, dan mereka pun pergi dari sana. Di kelas, Song terlihat galau, mengingat perkataan dua bocah rese tadi. Gan menghampiri Nem yang sedang melukis. Gan menanyakan sesuatu kepada Nem, tapi Nem malah kesal dan langsung pergi dari sana. Alasan yang membuat Nem sangat membenci Gan bukan lain karena kakaknya yang meninggal yang disebabkan oleh Gan. Gak mungkin orang seperti Gan membunuh kakaknya Nem. Nanti kita bakal tahu yang sebenarnya. Saat perjalanan pulang, Song melihat geng Spam sedang bermain bola. Tiba-tiba bola mengarah kepadanya. Song menendang bola itu dan mengenai wajah salah satu anggota geng, hingga mimisan. Song dihampiri geng Sperm yang akan menghajarnya. Gan selaku ketua mencairkan suasana dan mengajak Song untuk bermain bersama, dan mereka pun mabar. Setelah itu, Song diperkenalkan dengan seluruh anggota Spam. Ada Todd, Nick, Kla, Cham, dan Arm. Setelah berkenalan, geng Spam didatangi Bir. Bir bilang masalahnya di kantin dengan Gan belum selesai dan ingin mengajaknya duel. Bir terjatuh dan menyerah. Gan membantu Bir berdiri. Teman Bir yang tak terima memukul Gan dan hendak mengambil pisau dari dalam celananya. Hal itu dicegah oleh Bir dan mereka pun pergi. Malamnya, Song menyendiri di pinggir jalan. Dia ingin menghubungi Deo, tapi dia ragu. Dan akhirnya, dia menghubungi Gan. Song diajak ke bar oleh geng Spam. Di sini, Song terlihat kaku, karena memang si Song ini anak baik-baik. Nick dipalak oleh dua preman di sana. Gan melihat hal itu. Karena tak terima temannya dipalak, Gan mendatangi dua preman itu dan langsung menghajarnya. Dia juga bilang, jangan pernah mengganggu temannya lagi. Song diajak masuk geng Spam oleh Gan. Song pun setuju. Nick memberi persyaratan kepada Song, jika ingin masuk geng Spam, maka dia harus bertukar celana dalam dengan Nick, dan Song pun melakukannya. กูเนี่ยจะคุ้มครองมึงเอง ตั้งแต่กูคบกับมึงมาหมาสักตัวมึงยังไม่กล้าเตะ Di scene lain, Nem sedang dikejar oleh Gan. Kebetulan di situ ada Bir dan kelompoknya. Teman Bir yang hendak menusuk Gan tempo hari di lapangan, kesal melihat keberadaan Gan di sana. Pria itu bernama Kang. Kang mengganggu Gan dan Nem. Dia menodongkan pisau ke arah Gan. Melihat hal itu, Bir berhasil mencegah Kang. Gan dan Nem berhasil kabur dari mereka. Bukannya berterima kasih, Nem malah menampar Gan dan langsung pergi. Saat malam, Song beserta anggota Spam yang lain sedang menuju bar. Di perjalanan, Song melihat pacar kakaknya sedang bersama wanita lain. Melihat hal itu, Song dan gengnya langsung menghampiri pria tersebut. Keributan pun terjadi di sana. Nick bersembunyi di dalam mobil dan menguncinya sambil mengeraskan suara musiknya. Nick ini anggota Spam yang tidak pernah ikut berkelahi. Nick selalu menghindar jika gengnya sedang ribut. Pemilik tempat tersebut menelpon polisi. Polisi datang. Gan dan teman-temannya bergegas untuk kabur dari sana. Gan dan temannya memanggil-manggil Nick. Karena suara musik yang terlalu keras, Nick telat membukakan pintu. Dan polisi pun membawa mereka. Di tahanan, Kla sangat marah dengan apa yang telah dilakukan Nick. Kla memukulnya dan memaki Nick. Tapi Gan membelanya. Di sini, perpecahan geng Spam pun terjadi. Singkat cerita, mereka ditebus oleh orang tuanya masing-masing. Song dan Todd terlihat tidak ada yang menjemputnya. Gan menawarkan kepada mereka untuk tinggal bersamanya. Mereka pun setuju.
Di scene lain, ibu Nem sedang menangis sambil memegang foto kakaknya Nem yang sudah meninggal. Kakaknya bernama Oak. Nem bilang, jika Oak tidak mengenal Gan, pasti dia masih hidup. Akhirnya, si ibu menceritakan yang sebenarnya, bahwa Oak meninggal bukan karena Gan, melainkan karena Oak adalah seorang pecandu. Si ibu meminta Gan untuk menjemput Oak. Saat Gan tiba, Gan menemukan Oak sedang dipukuli oleh pengedar. Setelah tahu yang sebenarnya, Nem merasa bersalah dengan Gan. Nem bertanya kepada si ibu, kenapa baru memberitahunya sekarang. Si ibu menjawab, si ibu tidak mau Nem merasa malu kepada abangnya. Nem menelpon Song. Nem mengajak Song untuk datang ke pesta ulang tahun Deo. Song, Gan, dan Todd sampai di tempat pesta. Song terlihat sudah menyiapkan kejutan untuk Deo. อยากเซอร์ไพรส์เขาอะ Nem datang. Song dan Gan langsung menghampirinya. Saat mereka pergi, Todd didatangi wanita. Wanita itu meminta Todd untuk menghajar pacarnya yang sedang bersama wanita lain dengan imbalan sejumlah uang. Todd pun setuju. Song bertemu Nem. Song menanyakan Deo. Nem bilang dia di belakang. Saat Song ingin menemuinya, Nem bilang bahwa Deo datang bersama pacarnya. Mendengar hal itu, Song kembali ke mejanya dan meminum minuman di sana sampai mabuk. Todd mengajak Song untuk melancarkan aksinya. Todd langsung memukul pria tersebut dan dihalangi oleh si wanita. Song menarik pria itu dan langsung menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Karena kesal, akhirnya Todd menampar wanita itu. Penjaga datang dan menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Saat pulang, Gan memberitahu Todd bahwa wanita yang baru saja dia pukul adalah anak anggota Dewan Chiang Mai atau orang yang lumayan penting di negaranya. Todd tidak peduli dengan hal itu. Gan bilang, jika Todd membutuhkan uang, dia bisa memberinya. Gan juga bilang bahwa mendapatkan uang dengan memukul orang adalah hal yang salah. Todd tidak terima dengan apa yang dikatakan Gan. Todd keluar dari mobil dan mengembalikan pakaian yang dipinjamnya dari Gan. Dan dia pun pergi. ของมึง Di scene lain, Gan dan Song sedang makan di kantin. Mereka didatangi Bir. Bir memberitahu bahwa Kang berniat untuk menyerang Gan. Alasan Bir memberitahu Gan karena Bir kesal terhadap apa yang telah Kang perbuat tempo hari, yang hendak ingin menusuk Gan saat perduelan mereka. Bir juga memberitahu bahwa si Kang ini anggota dari geng Night Bazaar, geng yang cukup besar di Thailand. Kla, Cham, dan Arn didatangi oleh anak buah Night Bazaar. Mereka bilang mereka telah menculik Todd dan menyuruh mereka datang nanti malam bersama Song. Alasannya karena Song dan Todd telah memukul wanita dan pacarnya tempo hari di bar. Cham ingin memberitahu Gan, tapi dilarang oleh Kla. Kla masih kesal dengan Gan karena telah membela Nick saat di tahanan tempo hari. Kla bilang dia akan pergi sendiri menjemput Todd. Cham menyuruh Arm untuk memberitahu Gan tanpa sepengetahuan Kla. Akhirnya Arm bertemu dengan Gan dan memberitahu persoalan tadi. Bir masih ada di sana. Bir menguping percakapan mereka. Malamnya, Kla bersama temannya datang untuk menjemput Todd. Bersamaan dengan Gan yang juga datang ke tempat itu. Kla sempat tak terima saat Gan datang. Gan bilang, tolong Todd dulu. Kau bisa putuskan persahabatan kita nanti. Mereka terkejut melihat jumlah pasukan Night Bazaar yang begitu banyak. Tak lama, Bir beserta kelompoknya datang untuk membantu Gan. Alasan Bir membantu Gan karena Bir merasa empati kepada Gan. Dan dia juga kesal dengan Kang yang selalu menggunakan pisau saat berkelahi. Bos Night Bazaar meminta untuk menyerahkan Song. Saat Song ingin menyerahkan diri, Gan menahannya dan pertarungan pun terjadi. Tinggiตัวปัญหาไว้แล้วมึงกลับบ้านไป Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan Todd. Terlihat, Bir juga bersama mereka. Bir ingin bergabung dengan geng Sperm. Song bilang, jika Bir ingin masuk gengnya, ada satu syarat yang harus dilakukan Bir,
yaitu bertukar celana dalam. Mendengar hal itu, mereka semua tertawa. Gan bilang bahwa Song telah dibodohi oleh Nick. Mendengar nama Nick, Kla terdiam. Dia bilang dia merindukannya. Paginya, Kla menemui Nick. Nick terkejut melihat Kla datang, dan dia pun lari. Kla mengejarnya dan langsung memeluk Nick. Kla bilang dia minta maaf soal kejadian tempo hari, dan mereka pun pergi. Di scene lain, Gan bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu bernama Elle. Gadis yang pernah diantar pulang oleh Gan tempo hari. Elle mengajak Gan untuk menghitung mundur di acara malam tahun baru. Gan pun mengiyakan. Nem terlihat ada di sana. Saat Elle genit kepada Gan dan memeluk Gan, Nem cemburu dan langsung pergi dari sana. Saat di rumah, Nem dibuat kaget melihat Gan ada di sana. Ibu Nem menyuruh Gan untuk memasangkan lampu di rumahnya. Dan si ibu bilang bahwa dia merasa senang jika saja Gan adalah anaknya. Tapi Nem membantah hal itu. Saat mendorong gerobak, Nem menanyakan soal gadis yang memeluk Gan tadi. Di sini, Nem terlihat cemburu. Gan mengajaknya hitung mundur saat tahun baru. Nem merasa malu-malu dan pergi meninggalkan Gan. Nem, maช่วยก่อนดิ Nem กวนตีน Saat malam tahun baru, Gan ingin menemui Elle untuk menepati janjinya. Tapi, anggota geng spam lain meminta Gan untuk menghitung mundur bersama mereka. Mau tak mau, Gan pun mengiyakan. Elle galau karena Gan tidak menepati janji untuk bertemu dengannya. Setelah perayaan bersama geng spam, Gan bergegas untuk bertemu Elle untuk menepati janjinya. Tak lama, Nick, Cham dan Song didatangi Kang bersama kelompoknya dan keributan pun terjadi di sana. Gan yang melihat hal itu turun dari mobil dan langsung membantu teman-temannya. Gan ditusuk oleh Kang yang membuatnya terjatuh. Tapi Gan memilih untuk tidak memberitahu teman-temannya. Hei Gan! Elle senang melihat Gan datang. Saat Gan turun dari mobil, Gan terlihat pucat dan langsung terjatuh. Elle langsung membawanya ke rumah sakit. Tak lama, Nem dan geng spam datang. Geng spam menanyakan keadaan Gan kepada Elle. Elle menangis sambil meratapi tangannya yang penuh dengan darah Gan. Orang tua Gan datang. Orang tua Gan menanyakan kondisi anaknya kepada dokter. Dokter meminta maaf karena nyawa anaknya tidak bisa diselamatkan. Bapak Gan tidak terima dan menyuruh dokter itu untuk menghidupkan Gan kembali. Si bapak menawari 1 juta baht kepada dokter. Tapi dokter menolaknya dan langsung pergi. Di sini terlihat orang tua Gan sangat menyesal dengan apa yang mereka perbuat selama ini terhadap anaknya. Nem marah kepada geng spam. Nem bilang Gan selalu menolong mereka. Kenapa mereka tidak bisa menolong Gan? Mendengar hal itu, Song langsung bergegas mencari Kang yang telah menusuk Gan hingga tewas. Singkat cerita, mereka berhasil menemui Kang. Kang pun lari dari kepungan mereka. Di tengah pengejaran itu, datang geng Night Bazaar. Dikira ingin membantu, Kang malah dihajar bos geng tersebut. Bos geng itu bilang, menggunakan senjata itu pengecut. Dan dia juga bilang, Kang dikeluarkan dari geng Night Bazaar. Dan pertarungan Song dan Kang pun terjadi. ตัวไหนอยากเจ็บก็เข้ามา ปล่อยสองมัน Saat ingin membunuh Kang, Song teringat perkataan Gan. Gan bilang, kita petarung bukan gangster. Laki-laki berkelahi sampai ada yang menang, bukan membunuh. Song pun menusuk telinga Kang dan memilih untuk tidak membunuhnya.
Akhirnya polisi datang dan menangkap geng. Dan film pun selesai.